Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita lanjutkan materi mengenai hukum dasar kimia bagian kedua, yaitu pada hukum Dalton atau dikenal juga dengan hukum perbandingan berganda. Hukum Dalton itu dikenal juga dengan hukum perbandingan berganda yang berbunyi apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk beberapa senyawa meliputi N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa sebagai berikut. Perbandingan massa masing-masing unsur dapat kita tulis. Jadi ini massa nitrogen dan massa oksigen untuk masing-masing senyawa dapat kita tulis demikian ya. Jadi 28 banding 16, 14 banding 16, 28 banding 48, 28 banding 64. Jadi diperoleh nanti sederhananya 7 banding 4, 7 banding 8, 7 banding 12, 7 banding 16. Jadi hukum yang dimaksud menurut Dalton adalah jadi ketika dua unsur membentuk senyawa lebih dari satu, jadi salah satunya kita buat tetap. Ya ini ya, si N-nya tetap, itu sama-sama 7. Maka perbandingan massa O yang ada. Nah, perbandingan massa O pada N tetap. Demikian maksudnya ya. Apabila massa N dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram, perbandingan massa oksigen dalam N2O, NO, N2O3, N2O4 yaitu 4 ini tadi banding 8 banding 12 banding 16. 4, 8, 12, 16. Jadi kalau disederhanakan 1 banding 2 banding 3 banding 4. Demikian ya. Jadi menurut Dalton pada senyawa ini adalah perbandingan O terhadap massa N sama gitu ya. Atau perbandingan O pada massa N sama atau tetap. Jadi untuk berikut ya, kalau langsung senyawa yang diketahui sebenarnya bisa langsung kita buat dari sini. N2O, ini NO, ini N2O3, N2O4. NO ini kan kalau kita kali 2, nah misalkan aja kita kali 2 sama aja dengan N2O2 ya. Jadi N-nya udah sama-sama 2. Ingat, ini jadi N2O2 supaya N-nya sama. Maka perbandingan O-nya kita lihat ini 1, ini 2, 3, dan 4. Jadi sama saja ya. 1 banding 2 banding 3 banding 4. Jadi langsung ke contoh soal yang pertama. Unsur karbon dan oksigen dapat membentuk dua senyawa dengan data berikut. Buktikan bahwa berdasarkan data tersebut berlaku hukum Dalton. Jadi kita coba membuat perbandingannya. Jadi untuk massa C dan O, data pertama 0,12 banding 0,16. Itu 3 banding 4. Lalu untuk massa C dan O pada CO2 0,24 dibagikan dengan atau dibandingkan dengan 0,64. Berarti 3 banding 8. Berarti di sini si C-nya yang sama ya, sama-sama 3. Berarti perbandingan menurut Dalton adalah perbandingan massa O pada C tetap. Nah, jadi diperoleh yaitu 4 banding 8 atau 1 banding 2. Nah, kalau saya hubungkan dengan cara cepat tadi, kalau senyawanya langsung diketahui, lihat saja indeksnya. Si C sama-sama 1. Berarti massa O pada C tetap. Jadi ini indeks O sama dengan 1, indeks O sama dengan 2. Jadi perbandingan O-nya adalah 1 banding 2. Kenapa bisa langsung 1 banding 2? Karena C-nya sudah tetap. Gitu ya. Jadi seandainya ini kan perbandingan O pada C tetap. Jadi seandainya ditanya perbandingan C pada O tetap, jadi tinggal balikkan aja. Sekali lagi, kalau perbandingan massa O pada unsur karbon yang sama adalah 1 banding 2. Jadi kalau dibalikkan, perbandingan massa C pada O yang sama adalah 2 banding 1. Demikian ya, tinggal dibalik aja. Nah, saya buat contoh yang kedua dengan bentuk soal yang berbeda. Unsur A dan B dapat membentuk dua senyawa. Senyawa pertama mengandung 15 gram A dan 80 gram B. Senyawa 2 mengandung 30 gram A dan 240 gram B. Tentukanlah perbandingan massa menurut Dalton. Ingat, kalau menurut Dalton berarti salah satu unsurnya harus kita samakan. Nah, jadi kita mulai dengan mengisi tabelnya. Pada senyawa 1, massa A-nya 15 gram. Sedangkan massa B-nya 80 gram. Pada senyawa 2, massa A itu katanya 30 gram.
Sedangkan massa B-nya pada senyawa kedua itu 240 ya, 240 gram. Jadi kita coba aja bandingkan. Nah, jadi untuk senyawa pertama massa A banding massa B berarti 15 banding 80. Ini sama dengan 3 banding 16. Sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 5 ya. Lalu ini untuk massa kedua, senyawa kedua, massa A banding massa B 30 banding 240. Jadi sama-sama dibagi 30, dibagi 10 ya. Ini ya, sederhana. Dibagi 30 nggak boleh karena 240 dibagi 30 itu bukan bilangan bulat. Jadi dibagi 10, 3 banding 24. Jadi dapat kita simpulkan yang sama adalah massa si A. Maka menurut Dalton, perbandingan massa B pada A sama. Nah, gitu ya. Maka perbandingan menurut Dalton adalah perbandingan massa B pada massa A tetap dalam senyawa 1 dan 2 yaitu 16 banding 24. Ini kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 8 ya. Kalau dibagi 8 berarti maka diperoleh perbandingan paling sederhananya adalah 2 banding 3. Sekali lagi, untuk soal ini maka menurut Dalton adalah perbandingan massa B pada A tetap. Jadi seandainya ditanya perbandingan massa A pada B tetap, jadi tinggal balik aja. Jadinya 3 banding 2. Demikian ya. Contoh ketiga, ini saya buat dalam bentuk bilangan persen. Nah, ini pernah keluar dalam soal SBMPTN dan soal UN juga ya. Pernah ini. Unsur A dan unsur B dapat membentuk dua senyawa, di mana massa A pada senyawa 1 40%, massa B pada senyawa 2 75%. Gitu ya. Nah, perbandingan massa B menurut hukum Dalton adalah, jadi langkah pertamanya kita buat aja tabel demikian. Jadi pada senyawa 1 yang diketahui adalah massa A. Massa A-nya tadi sebesar 40%. Maka ini dapat kita simpulkan massa B ya langsung 60%. Demikian ya. Pada senyawa 2 yang diketahui adalah massa si B. Massa si B 75%. Maka otomatis massa A dalam senyawa kedua ya 25. Kenapa? Karena massa A dan B dalam senyawanya ya harus 100%, gitu ya. Jadi kita jumlahkan kan pas 100%. Jadi untuk mencari perbandingannya kita sederhanakan. 40 banding 60 untuk massa A dan massa B sama dengan 2 banding 3. Sama-sama dibagi 20 ya. Lalu ini 25 banding 75. Sama-sama dibagi 25 diperoleh 1 banding 3. Massa yang sama siapa? Massa si B. Maka dengan demikian menurut Dalton adalah perbandingan massa A pada B tetap. Gitu ya. Maka perbandingan menurut Dalton adalah perbandingan massa A pada massa B tetap dalam senyawa 1 dan 2 yaitu 2 banding 1. Jadi mudah ya. Oke, baiklah. Berikut ada latihan soal. Nah, coba dikerjakan soal-soal berikut. Ini semuanya mengenai hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.